Pernah kebayang nggak lagi asik liburan di Pulau Surga, malah ada kejadian yang bikin geger satu negara? Nah, itulah yang terjadi di salah satu pulau paling hits di Indonesia. Ceritanya ini lebih dari sekedar ribut-ribut soal suara loh. Ini soal gimana pariwisata, tradisi, dan rasa hormat itu kadang-kadang bisa senggolan di ruang publik kita. Yuk kita kupas tuntas bareng-bareng? Oke, jadi kita mau ngapain aja nih? Pertama, kita lihat dulu TKP-nya, ledakan amarah yang viral itu. Terus kita coba pakai kacamata dari dua sisi yang beda banget. Abis itu kita bahas soal seruan adem dari para tokoh, dan yang paling penting kita bedah buku aturannya soal pengeras suara. Terakhir, kita tarik benang merahnya, apa sih pelajarannya buat kita semua biar bisa hidup bareng dengan damai. Bayangin ya, lokasinya itu Gili Trawangan, pulau idaman kan? Nah, setting waktunya pas banget, malam pertama bulan Ramadan. Harusnya kan suasananya syahdu, penuh ketenangan, tapi malah ada drama. Jadi, akar masalahnya tuh sebenarnya simple. Ada turis asing yang ngerasa keganggu sama suara dari kegiatan keagamaan. Tapi, reaksinya itu loh yang bikin masalahnya jadi gede dan langsung viral se-Indonesia. Oke, kita rincikan ya kejadiannya. Menurut kepala dusun di sana, Pak Muhammad Husni, ceritanya begini. Ada seorang turis perempuan datang ke musola. Kelihatannya marah-marah banget soal suara tadarus. Nah, situasinya memanas. Sampai si turis ini diduga ngerusak mikrofon. Adu mulut nggak bisa dihindari, bahkan kabarnya ada warga yang sampai kena cakar. Wah, panas juga ya situasinya. Nah, biar adil, kita nggak bisa cuma lihat dari satu sisi. Ini kayak nonton pertandingan, harus tahu perspektif kedua tim. Suara yang sama, tapi artinya bisa beda 180 derajat tergantung siapa yang dengar. Sebelum lanjut, penting banget kita paham apa itu tadarus. Jadi, tadarus itu tradisi di bulan Ramadan. Umat muslim biasanya bareng-bareng di masjid atau musola membaca Al-Quran. Seringnya sampai larut malam. Ini bukan sekadar baca, tapi bagian penting dari ibadah dan kebersamaan mereka. Jadi, ini konteks utamanya. Nah, disinilah benturannya terjadi. Buat turis yang lagi pengen santai, dengerin deburan ombak, suara itu ya kebisingan, gangguan. Tapi buat warga lokal, suara itu adalah lantunan ayat suci, bagian dari ritual sakral. Beda banget kan persepsinya? Ini dia inti kesalahpahamannya. Dan ternyata, kasus yang kelihatannya sepele di pulau kecil ini, gaungnya sampai ke Jakarta loh. Dua lembaga keagamaan besar di Indonesia sampai turun tangan ngasih komentar. Yang pertama dari Majelis Ulama Indonesia, alias MUI. Sekretaris Jenderalnya Pak Amir Syah Tambunan, pesannya jelas, semua pihak harus kepala dingin, tahan diri. Kalaupun ada keluhan, sampaikan dong dengan cara yang baik, yang bijaksana. Apalagi ini bulan puasa kan? MUI juga ngingetin soal satu kata kunci yang penting banget, tasamuh. Ini istilah Arab yang artinya toleransi, saling menghormati. Jadi pesannya tuh, warga lokal harus ngertiin tamu. Tapi tamu juga harus ngehargain adat dan tradisi setempat. Keren kan? Jalan tengah. Oke, itu dari MUI. Nah, Kementerian Agama atau Kemenak punya pendekatan yang beda. Mereka bilang, tunggu dulu, ini bukan cuma soal toleransi loh. Sebenarnya udah ada aturannya. Mereka nunjuk ke pedoman resmi soal penggunaan pengeras suara. Jadi, ini bukan wilayah abu-abu. Aturan apa ya? Mungkin banyak dari kita yang belum tahu. Yuk kita intip bareng-bareng aturan main yang sebenarnya udah disiapin buat situasi kayak gini. Ini dia buku manualnya Surat Edaran Menteri Agama Nomor 05 Tahun 2022. Jadi ini bukan aturan dadakan ya, tapi emang udah dirancang dari lama buat jadi penengah. Tujuannya biar syiar agama jalan terus, tapi ketentraman masyarakat juga tetap terjaga. Adil kan? Dan isi aturannya tuh jujur simpel banget. Gampangnya gini, ada speaker luar, ada speaker dalam. Speaker luar itu fungsinya buat panggilan keluar, kayak azan. Nah, buat kegiatan di dalam musola atau masjid, kayak tadarus, ceramah, atau sholat tarawih, aturan dari Kemenak menyarankan pakai speaker dalam aja. Tujuannya, biar suaranya fokus buat jamaah di dalam dan nggak bocor kemana-mana, jadi tetangga nggak keganggu. Oke, jadi dari video viral, beda pendapat, sampai ke surat edaran resmi, apa nih pelajaran besarnya yang bisa kita kantongin dari kasus Gili Trawangan ini? Sebenarnya kejadian kecil di Lombok ini kayak cermin besar loh, cermin yang nunjukin gimana gesekan antara turis dan tradisi itu nyata banget di zaman sekarang. Dan ternyata, aturan buat nengahin hal ini seringnya udah ada, cuma mungkin kita aja yang kurang ngeh.
Intinya, nilai kayak tasamuh atau saling pengertian itu penting banget. Tapi pada akhirnya ini semua soal gimana kita pinter-pinter negosiasi buat berbagi ruang yang sama, termasuk ruang dengar kita. Dan ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan besar, yang mungkin jawabannya nggak lampang. Di dunia yang makin campur aduk budayanya, tanggung jawab buat saling ngerti itu ada di siapa sih? Apakah di pundak tamu yang datang berkunjung? Atau justru di tuan rumah yang harus selalu siap menerima perbedaan? Coba deh kita renungkan bareng-bareng.